Kiprah Jati. Kampung Rosok. Ada salah seorang wanita yang mausul, ada apa ini? Mbak Iin kelihatannya ya, ada apa? Monggo, kami persilakan. Mbak Iin, ada apa? Ada apa? Monggo, monggo, silakan, silakan. Kelihatannya kok mau ngacung, mau ada apa? Ini terima kasih, kelihatannya ini tumpengnya ini dari Pak Daryanto ada, dari Yayasan Wali Songo ada, dari mana aja, dari Buah Bambang ada. Mic-nya tadi mana ya? Mic-nya? Bagaimana Mbak Iin? Monggo silakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Kagem Bapak, orang tua angkat saya, sebagai sesepuh saya dan keluarga bagi saya, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua. Semoga Kiprah Jati semakin jaya dan utamanya untuk Dama TV semakin berkembang. Terima kasih sebagai produser Bapak Wasis Danang Gunarso yang telah memproduksi Kiprah Jati dengan setia selalu mengikuti jejaknya Kiprah Jati, juga Pak Samsu sebagai manajemen di sini. Semoga tetap jaya dan selalu Bapak diparingi sehat, panjang umur. Terima kasih. Tentunya tetap awet muda, membimbing anak-anak bangsa. Semoga semua kita akan menjadi anak bangsa yang jadi suri teladan seperti Pak Jati Kusumo. Ini dari kami anak-anak Debu Nusantara, juga dari saya Bapak Nun Sewu. Gitu ya, ini dari Yang desain juga Pak Wasis juga. Bu Jati, Bu Jati tolong ini diterima Bu Jati. Ini terima kasih, ini anak-anak kita Debu Nusantara. Waduh, istri saya sejak dulu ngomong pada anak-anak ya. Terima kasih. Monggo, sini. Buat sini. Ibu, Ngadep ke kehormatan sini. buat saya, selalu setia mendampingi Bapak, Ini apa lagi? putra-putrinya. Ini apa lagi? Nggak tahu itu Pak, ada rancangan dari Pak Wasis itu. Oh iya, boleh saya pakai sekarang? Boleh. Boleh, gigi. Terima kasih, matur nuwun, Mbak Iin. Nggih, makasih. Ya, nggih, monggo, sampun Ibu pinarak sana udah. Bapak sana, nggih, terima kasih. Saya akan nyanyi satu nyanyian saja, akan ngamen untuk saudara-saudara saya yang di Filipina. Memasukkan uang 5 perak boleh, 1.000 rupiah boleh. Di dompet pasti ada. Ini hanya membudayakan. Dimanapun nanti kita ketemu, kumpulkanlah. Di sana korbannya orang ada puluhan ribu manusia yang harus meninggal. Meskipun tahun 2008 saya sudah menulis buku Jagat Merenovasi Diri. Oleh karena itu kita harus berbahagia. Masih dikaruniai kesehatan, keselamatan. Saya akan ngamen satu lagu ya Dek ya. Lagunya serak enggak apa-apa karena suaranya Bengawan Solo aja ya. C ya. Coba nggih monggo ini sak 1 rupiah enggak apa-apa, yang penting guyub rukunnya. Nanti diserahkan di Dama TV biar dihimpun Nun Sewu. Nun Sewu dipegang Pak Bagio. Nun Sewu nggih. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, bagaimanapun Filipina adalah bangsa serumpun dengan kita. Rumpun Melanesia. Kalau Anda pergi ke Hokkaido, di sebelah selatan di gunung-gunung, sana masaknya ya pakai dandang, pakai sublukan, pakai kukusan, perilakunya persis perilaku Jawa. Memang bangsa Jawa ini menyebar sampai Sungai Huangho, sampai Madagaskar, sampai Bismarck, sampai Ternate, sampai Gurun. Itulah sumpah Gajah Mada. Apapun bagaimana manusia di dunia kalau menderita, adalah kita wajib untuk merasakannya. Monggo. Bengawan
Solo. Riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian saling. Musim kemarau tak seberapa airmu, di musim hujan air mengalir sampai jauh. Mata airmu dari Solo tergurung gunung seribu. Air meluap sampai jauh, akhirnya ke laut. Itu perahu riwayatmu dulu. Kaum pedagang selalu naik itu perahu. Aku dari Solo tergurung gunung seribu. Air meluap sampai jauh, akhirnya ke laut. Itu perahu riwayatmu dulu. Kaum pedagang selalu naik itu perahu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, Pak Samsu, ngamen kita dapat berapa? Ini nanti kita titipkan di Dhamma TV. Kita lebih baik menolong daripada ditolong. Oleh karena itu untuk adik-adik, apabila jalan-jalan kampung ada yang rusak, jangan malah dijeglongi, ya, lalu dipasang opiok. Itu tidak baik. Berusahalah untuk menolong, ditutup yang rapi supaya sepeda-sepeda motor tidak ada yang kejeglong. Jangan jeglong malah dilubangi, perlu nih opiok. Nah, leluhur kita tidak pernah mendidik seperti itu. Ingat, daripada ditolong lebih baik menolong. Daripada diselamatkan
lebih baik menyelamatkan. Dan jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Sambung. Ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ini saya dapat saudara baru, seneng saya setengah mati. Beliau adalah Yayasan Wali Songo. Kami persilahkan, monggo. Yayasan Mojopahit, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Hong Swastiastu. Tadi mengamati pidato dari Pak Hindarwanto. Saya mengamati bahwa Mas Jati ini tidak suka untuk dimuliakan dengan ilmu-ilmu yang didapat. Ilmu di dunia ini ada ilmu eksak dan abstrak. Dari ilmu, memang ilmu pengetahuan itu perlu, pengetahuan perlu, atau untuk pengetahuan kita. Tapi di dalam ilmu pengetahuan yang kita jalani di perguruan tinggi dan di swasta ini, ternyata tidak ada yang bisa menangkap dengan ilmu abstrak. Tapi kita yakini abstrak itu ada. Contohnya seperti di dalam kitab suci semua, ada makhluk abstrak yang namanya jin dan malaikat. Yang itu harus kita yakini bersama. Tapi sampai sekarang tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ilmu eksak itu bagaimana bentuknya jin, warnanya maupun bentuknya dan bentuk malaikat itu bagaimana. Sampai sekarang. Tapi kita yakini ada. Surga dan neraka itu ada, kita yakini di dalam ilmu agama pun. Nah, di sini saya meyakini setelah saya juga sekolah di perguruan tinggi, ternyata setelah mencapai gelar-gelar agama itu, saya baru tahu bahwa ilmu kita ini sebetulnya tidak ada apa-apanya dengan yang ilmu abstrak itu. Suatu hari saya suka uri-uri pundan petilasan dari leluhur di Majapahit, di petilasannya Prabu Hayam Wuruk. Dan saya yakinnya bahwa roh suci itu ada, tidak musnah. Seperti badan kita yang kembali kepada 4 anasir, tanah, air, api, dan udara. Nah, roh suci itu ada. Nah, di sini saya memperdalam itu sebagai pelaku spiritual selama 21 tahun. Saya mengadakan observasi sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang saya dapatkan. Kebetulan syariah saya itu Islam. Nah, di sini ternyata kita berbicara dengan roh halus maupun itu jin atau kodam atau malaikat sampai kepada alam Tuhan. Itu ternyata dengan kolbu kita sendiri itu bisa, dengan pernafasan itu bisa. Nah, saya melatih. Nah, di sini ternyata Tuhan itu menurunkan semua, orang-orang pilihannya itu masih ada. Setiap suku satu orang, kemudian satu bangsa satu orang, dan bidangnya masing-masing. Setelah saya selami seperti itu. Suatu saat kedatangan seorang teman dari Pak Karwo. Dari situ saya diberitahu oleh salah satu jamaah saya itu, Pak, ini ada orang pandai. Gelarnya itu panjang sekali, profesor, dokter. Ke kiri mungkin 10 cm, ke kiri 10 cm. Saya bilang sama jamaah, enggak ada orang pandai itu. Orang pandai itu ada. Sekarang kalau memang itu orang itu pandai, coba beri pertanyaan sama saya. Pertanyaan saya sampaikan.
Dia orangnya Pak Kare, orang mau bangun Mojopahit. Dari dulu orang mengaku turunan Mojopahit, tapi tidak ada budi artinya usaha untuk bagaimana memuliakan leluhur kita. Karena leluhur kita ini sebagai leluhur bahwa bangsa kita mempunyai suatu martabat ya dan berbudi luhur. Itu yang harus kita muliakan. Memuliakan leluhur kita sama dengan memuliakan orang tua kita dan bangsa kita. Saya cuma satu tanya, coba irasional dan rasional. Kalau dia itu memang pandai, saya cuma tanya satu, bisa enggak dia menghitung dosanya mulai lahir sampai mati ini? Saya cuma tanya, ya telang, enggak bisa Pak. Siapa yang bisa menghitung dosa kita sendiri? Dan kita semua punya dosa. Nah disinilah dengan adanya Kiprah Jati ini, saya berada di Malang Raya, saya terpanggil, saya bergabung dengan Mas Jati itu bukan karena kebetulan, semua dari isyaro-isyaro yang saya terima dan ilham yang saya terima, seolah-olah Mas Jati sebagai semar saya di dalam spiritual. Gitu. Saya mengikuti, Mas saya mau ngarit, leluhur saya dulu pernah ngarit, kalau memang jadi ratu ya jadi ratu. Nah, makanya saya itu menganggap Mas Jati sebagai penasihat saya dan pembimbing saya untuk daerah Malang yang saya tidak mengerti karakter dari masyarakat Malang ini. Saya kira budaya ini tetap kita jalankan dan dengan adanya budaya ini kita bisa bersatu. Tanpa mengenal agama apapun, di sini bersatulah kita untuk membangun masyarakat adil dan makmur. Demikian Mas, jadi saya ucapkan terima kasih dan semoga bangga. Nah, sekarang suara maneta dari cucu Tribuana Tunggadewi Mojokerto. Mbak Indah, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk pemirsa di rumah maupun yang ada di sini. Terima kasih untuk Mas Jati Kusumo, juga untuk Dhamma TV. Sudah lama saya tidak ke sini, ada kerinduan. Kerinduan itu selalu muncul, rindu untuk bisa sambung rasa dengan Kiprah Jati. Dan kali ini saya tadi sempat kaget karena ternyata waktu ulang tahun kemarin saya datang. Lah ini ndak sengaja kita datang ke Malang, ada satu acara, ternyata ulang tahunnya Kiprah Jati lagi yang kedua. Saya mohon tepuk tangan yang meriah untuk Kiprah Jati dan Mas Jati, juga semua yang di balik layar dari Kiprah Jati. Berarti kru, pemikir, tim kreatif dari Kiprah Jati. Saya melihatnya begini. Saya hanya bisa mengamati dari hal yang kecil-kecil. Pada dasarnya tadi banyak yang menyuarakan bahwa luar biasa Kiprah Jati. Betul. Tapi saya melihatnya begini, waktu 2 tahun itu bukan apa-apa. Karena banyak persoalan-persoalan budaya di dalam masyarakat. Budaya apapun, sekecil apapun. Contohnya seperti anak-anak sekarang dengan ibu bapaknya tidak menggunakan lagi panjenengan. Bahkan dirinya sendiri, Bude aku tak kondur, dirinya sendiri kondur-kondur nih. Nah seperti itu sebenarnya kecil di dalam masyarakat, tapi seandainya yang kecil-kecil tadi juga dibahas di Kiprah Jati, disampaikan yang terus-menerus kepada masyarakat, saya yakin budi pekerti, Trapsilo di bumi Nusantara ini akan pulih, akan kembali. Dan Kiprah Jati lahir dari hal kecil di kota Malang. Seorang Jati Kusumo, ngapunten Kang Mase. Secara umum saya sebagai rakyat, jadi saya manggilnya seorang Jati Kusumo yang sudah lama tersingkir dan menyingkir. Tersingkir karena sikut-sikutan, menyingkir karena ora seneng melihat benturan-benturan yang tidak berguna, tetapi menyingkirkan diri, topo broto, menggali banyak dari ajaran-ajaran yang luar biasa dari luhur, kemudian dimunculkan menjadi Kiprah Jati ini. Menjadi ruang yang luar biasa, kecil. Tetapi saya punya keyakinan dari yang hal kecil-kecil, terutama yang sekarang ini belum banyak dikemas, dituangkan, dibahas di dalam Kiprah Jati. Saya mohon tim kreatif juga Kang Mas Jati dan kami semua
dari Parvi, saya dari cabang Mojokerto, juga teman-teman yang lain dari komunitas teman-teman anak muda yang lain yang Pini Sepuh bersama-sama untuk membantu membangun Sambung Roso, membawa perubahan dalam kiprah Jati ini akan menjadi besar nantinya dan menjadi satu hal untuk menyuarakan revolusi budaya tentang ajaran budi pekerti di bumi Nusantara. Terima kasih. Semoga kelak menjadi mercusuar dunia di bumi Nusantara melalui salah satunya melalui kiprah Jati. Terima kasih. Kurang lengkap kalau Broto Senanya belum ngomong ini. Ini belantongannya Parvi. Terima kasih Pak Jati. Rahayu, salam damai dan sejahtera. Pertama-tama kami ucapkan selamat hari ulang tahun yang kedua. Semoga senantiasa tetap jaya. Terus terang aja, saya sangat salut sekali dengan Dhamma TV, di mana sudah mencapai usia 2 tahun, tentunya ini sudah episode ke-100. Dan untuk sebuah tayangan, episode 100 itu buat saya adalah sesuatu yang tidak gampang. Tidak gampang karena materi ini ditayangkan setiap minggu. Dan itu merupakan suatu kerjasama tim kreatif yang luar biasa dalam suatu produksi. Untuk itu kami ucapkan salut buat Dhamma TV, buat para kru, kerabat kerja, buat Bapak Jati Kusumo dan Pak Samsu tentunya. Dan perlu Bapak ketahui, kami beberapa kali ikut di acara ini, bahkan pernah waktu hari ulang tahun film, juga ulang tahun Parvi, dan rekaman itu kami bawa ke Jakarta. Waktu itu kita ke Jakarta dengan Parvi Jawa Timur, kita bawa ke Jakarta dan kita putar di sana, di hadapan insan film dan rekan-rekan Parvi di Jakarta. Dan teman-teman di sana terus terang aja sangat kagum dan sangat, pokoknya dia luar biasa. Dia tidak menyangka bahwa TV di daerah bisa seperti dan tidak kalah dengan TV nasional di Jakarta. Bahkan dia bilang, wah, dia sempat ngomong, wah Pak Jati ini enggak kalah nih dengan pembacara kita yang anak-anak muda yang di Jakarta. Saya terus terang aja sebagai anggota Parvi di daerah, saya sangat bangga bahwa Mas Jati, di mana beliau saya anggap sebagai kakak saya sendiri, sahabat, juga bapak dan guru saya, di mana kita setiap saat bisa berkumpul dan menimba ilmu dari sana. Dan terus terang aja kami dari Parvi, visi kami sama, yaitu ikut melestarikan seni dan budaya bangsa, di mana akhir-akhir ini banyak sekali kaum muda yang sudah melupakan budaya dan jati diri bangsa. Dan melalui acara ini, saya yakin dan saya yakin pelan-pelan jati diri bangsa akan tumbuh kembali seperti sedia kala. Itulah harapan kami. Terima kasih. Ya, demikianlah para penonton yang kami hormati, masih ada beberapa harapan dari Bapak Ibu semuanya yang kami mohon, tapi tinggal waktu sedikit lagi, kita terpaksa harus break dan jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Sambung. Ya. Hapuskan memoriku tentangnya, hilangkanlah ingatanku jika itu tentang dia. Ku ingin ku lupakan Indonesia, debar janganku, getar nadiku, berbau dalam anganmu, gebiar-gebiar pelangi jingga. Terima kasih. Hari ini tadi saya ngamen untuk Filipina. Dan ternyata dari sumbangse tidak, tadi waktu masukkan saya lihat juga penuh dengan kasih sayang. Nilai uang nominal
Meskipun 1000 dengan 100.000 nilainya sama. Yang penting adalah keluhurannya. Dan hari ini berkumpul 617.600 rupiah. Ya, 600.000, maaf, 600.042 rupiah, 600 rupiah. Kami serahkan pada Dhamma TV. Monggo. Himpun ke Dhamma TV untuk Filipina Pak Samsud dari para dermawan matur nuwun ya. Dan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ada seorang sahabat saya. Beliau itu sampai mendapat julukan Antonius Kritikus Mulus. Ya, ini beliau itu kritikus yang agung ini. Harus mengeluarkan suaranya. Monggo, asmo lengkapnya siapa? Ya? Monggo. Nama saya Priyono dari, kalau disebut paguyuban Kawruh Jiwa. Disebut kritikus rasanya kok ya bukan, tetapi yang jelas saya teman Pak Jati mulai beliau masih di mahasiswa. Kalau boleh atau diminta kritik, memang terus terang saya baru menonton acara ini kalau tidak salah 3 atau 4 kali. Kebetulan yang saya tonton itu semuanya kok saya tidak ngerti topik utamanya atau inti masalah yang diomongkan itu apa. Saya dari 4 tontonan itu saya nggak bisa mengerti. Dengan demikian bisa saya artikan kritik saya pembicaraannya kurang terfokus. Yang kedua, saya bukan kritik tapi titip pesan. Ini masalahnya masalah budaya. Ada seorang pastor dulu namanya Romo Van Lith, mungkin banyak yang kenal Jawa Tengah. Beliau mengatakan bahwa ajaran utama yang diberikan kepada anak-anak Belanda, jangan berdusta. Beliau mengatakan, tetapi orang Jawa mengajarkan kepada anak-anaknya, jangan menyakiti hati orang lain. Bahasa Belandanya ada tapi saya lupa. Nah, di sini saya titip, tolong kata-kata jangan menyakiti hati orang lain itu digarap, ditimbulkan lagi melalui kiprah Jati ini. Terima kasih. Terima kasih. Jadi itu masukan yang sangat mulia sekali karena memang mangkok ini bukan seminar, bukan diskusi, bukan sarasean. Kita adalah mengungkap, menggebrak. Kalau kita pinjam budaya orang Nasrani, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati dari kubur. Bangsa kita itu bangsa besar, terkaya di dunia, tapi terpaksa harus ngatung tangannya ke luar negeri, ngantri jadi DKW. Artinya, kelihatannya hidup, tapi kenapa? Kita tidak tahu bahwa kita hidup di surga yang realita. Di dalam Al-Quran ada 4 surat yang memuat surga. Antara lain surat Ibrahim mengatakan, adapun di surga itu di bawahnya mengalir sungai yang bersih, jernih dan gemericik. Bahkan Alkitab lebih jelas lagi. Adapun di surga itu di sana ada tanaman antara lain jahe, merica dan di bawahnya mengalir sungai yang bersih, jernih dan gemericik. Inilah tujuannya dan kritik dari Pak Priyono tadi itu sangat bagus sekali untuk kita karena memang itu. Dan bahkan ini nah mumpung ada Pak Dar, kemarin ada seorang guru yang menurut saya sudah mulai rasional. Saya diceritain sama orang tua muridnya bahwa orang yang membakar kemenyan, orang yang membakar dupa itu adalah musyrik dan syirik. Contohnya adalah itu Pak Jati Kusumo. Menurut saya guru ini sudah mulai rasional. Kenapa? Karena kalau cerita malaikat, cerita setan, cerita macam-macam kan guru sendiri tuyul aja kadang-kadang tidak pernah. Mulai ilmiah ada contoh yang konkret. Jadi kalau misalnya itu untuk mengambil S1, S2 silahkan datang ke saya. Bahwa contoh musyrik adalah Jati Kusumo. Dan apa-apa, karena orang yang terjelek di dunia ini adalah Jati Kusumo. Dan orang yang paling bodoh di dunia ini adalah Jati Kusumo itu. Jadi itu pedoman saya dan
Pak Dar, kalau itu andai kata untuk mengambil S1 itu bagaimana? Karena selama ini mereka dongeng itu kan katanya, dari gurunya katanya, ke katanya, ke katanya, sampai anak kita hidup dalam dunia katanya gitu. Monggo kami persilakan Pak Dar. Saat kita berbicara katanya, memang ada benarnya. Ketika katanya itu juga bisa ada yang dibuktikan gitu. Jadi artinya empirik atau juga mengandung hal-hal yang bersifat ilmiah. Nah, pada saat kita itu bermenung, bermeditasi kalau dalam bahasa lain, kemudian kalau di dalam syariat Islam itu kita melakukan sholat, maka sebenarnya aromaterapi itu melekat dengan siapapun yang melakukan ibadat. Jadi bentuk apapun. Jadi bentuk apapun, hanya tinggal hidung kita ini bersahabat tidak dengan bau bebauan itu. Ini sebenarnya masalahnya adalah di bebauan. Jadi kalau ada guru yang mengatakan seperti tadi, yang itu tidak ada yang kebetulan, kalau dikatakan Ki Jati itu termasuk salah satu tokoh musyrik gitu ya, tidak kebetulan ya. Karena apa ya? Masjid saja kemarin ketika di Kiprah Jati juga ada bunga yang dirangkai sedemikian rupa, kemudian ada buah-buahan ya. Ini kan tidak pernah ada itu di masjid yang lain ya. Kecuali masjid yang golongannya itu juga Ki Jati Kusumo gitu. Masjid yang ketua tamirnya itu kebetulan juga aksoronya O di belakangnya, yaitu Indarwanto. Nah, gitu. Jadi ya saya juga dimusyrikkan begitu, tapi kita terima karena itu adalah bagian dari proses berpikir. Ketika sebuah proses berpikir itu belum, kepahamannya belum sampai di sana, kalau di dalam ilmu yang tadi disebut dari saudara kita, namanya mirip ya, Gus Indra apa Hendra? Indra ya, itu Bathara itu beliau itu, Bathara Indra gitu ya. Ya. Nah itu jadi ilmu itu ada dua tatarannya, yang duniawi sama yang ukrawi itu, yang kasbi sama yang laduni. Kalau yang kasbi itu konvensional, seperti kita ini adalah kelas kasbi. Tapi kalau laduni itu jadi orang tahu-tahu faham. Itu adalah hak prerogatif dari Tuhan Sang Yang Widewasa, Allah, atau apapun sebutannya. Pak Dar. Nah ini saya sebentar lagi. Nah ini saya masuk ke aromaterapi tadi. Oh gitu nah, ya. Itu. Terus? Jadi ketika kita berbicara aromaterapi, ini elek-elek guru ambek murid ambek guru ngene iki. So, kadang-kadang tukaran gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang meditasi, kemudian kita berbicara sholat, di situ sebenarnya Nabi manapun mengajarkan ya bahwa salah satu yang disenangi oleh malaikat tadi yang disebutkan itu adalah bebauan. Dan ini semua sistem kepercayaan dunia itu mengajari bagaimana kita ini rapi tampil di hadapan Sang Maha Kuasa. Kemudian juga beraroma. Nah aroma ini tidak ditentukan. Bahkan Sayyidina Ali itu menuturkan bahwa ini dikutip katanya Sayyidina Ali itu dari Rasulullah. Tidak ada asap yang membumbung tinggi menuju kehadirat Tuhan yang lebih cepat kecuali asap kemenyan. Nah, pada saat kita mengatakan asap kemenyan, maka selalu identik kalau asap kemenyan itu, mohon maaf Pak Priyo, jaran kepang dadi. Tidak selalu identik dengan itu. Jaran kepang dadi itu juga ada pakemnya sendiri. Dan kita kalau masuk ke wilayah sana, maka ya harus tanya guru besarnya. Nah kalau masuk di aromaterapi, maka ini tidak kebetulan. Tapi kemanapun saya rasanya, itu bahwa aromaterapi. Bukan karena kebetulan ditanya Ki Jati. Ingat, di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Ini salah satu aromaterapi. Ini tidak ada mereknya. Nah ini bisa dioleskan begini, dan dicium, baunya wangi. Itu pasti itu. Nah ini bukan jualan minyak wangi ini ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita itu mau membangkitkan hormon endorfin,
endomorfin, jadi morfin yang ada di otak kita, kemudian supaya kita kalau menembah, kita menemui Sang Yang Wenang, Sang Yang Agung itu lebih khusyuk, maka mestinya menyertakan aroma. Dan aroma itu bukan yang disukai Ki Jati, atau Ki Indarwanto, atau Ki Bimo, tapi kok ya kuntet, gitu. Bimo biasanya kan tinggi besar itu. Terus atau Ki Samsu, bukan. Tapi masing-masing hidungnya para Ki ini sendiri-sendiri termasuk para pemirsa. Jadi Bu Ani juga begitu. Aroma yang disukai itu apa? Setelah saya teliti salah satunya, kenapa Muhammad Nabi, sang Nabi itu kok selalu mencintai bunga mawar. Ternyata mawar itu salah satunya adalah semua hidung itu bisa menerima kehadiran mawar. Tetapi ingat, tidak semua hidung bisa menerima kehadiran asap kemenyan. Kecuali hidung yang terbiasa mencium bau apapun. Termasuk Ki Jati. Terbiasa dengan kemenyan dan yang lainnya. Ya memang betul Ki. Saya tuh kan sering keluyuran turun pasar. Di sini tuh kalau jual menyan 1 kintal setahun tuh belum habis. Saya dengan istri saya kalau ke Mekah, itu pinjam mobil, beluayaan ke Balat, ke Jeddah. Di sana kalau jual menyan itu kontaineran sih. Jadi ternyata makanya yang terkenal tuh madu Arab, menyan Arab. Ya. Dan Ki Jati perlu tahu, terima kasih. Ki Jati besok Ki. Ya. Besok saja enggak usah. Atau nanti jalan-jalan ke Embong Arab, kemudian nanti kalau kita sudah akrab benar dengan saudara-saudara kita yang bersuku Arab, maka kita disuguhi salah satunya makanan khas Arab, yakni adalah menyan Arab. Itu dimakan. Ini benar ini. Kenapa dimakan? Karena untuk menghidupkan secara optimal enzim yang ada di mulut kita. Ini kalau kita pakai ilmu. Jadi selama ini kita dibodohi ya? Tidak, dipinteri sama orang yang pinter gitu. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Maturun. Walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada. Masih ada. Ki Bimo, monggo. Kesan-kesan terakhir dan nanti setelah itu Pak Samsu, monggo. Sore ini kayaknya kita lebih tertarik kepada keharuman. Kiprah Jati ini juga sudah menerima keharuman atau aroma yang secara hakikatnya adalah aroma lemnya. Jadi Kiprah Jati ini sudah merupakan lem, juga sambung rasa sudah terjalin. Dan bahwa menyan tadi, menyan Arab itu gak ono, yang menghasilkan menyan itu di Barus yang Sumatera yang sekarang ini. Nah, bahwa ternyata menyan itu ya dibawa dari Indonesia. Bahwa setelah di Arab dibilang ini menyan Arab. Nah, ini ya kita nggak usah marah lah. Memang tadi Ki Indarwanto bilang gak dibodohi kata Mas Jati, tapi dipinteri kita ini. Jadi dengan sambung rasa ini mudah-mudahan kita tidak ada kata-kata kita membodohi dan kita minteri pendengar dan seluruh kerabat yang ada di Dhamma TV. Jadi yang kita jaga selalu adalah keharuman dari citra Kiprah Jati Rahayu bersama Dhamma TV. Mas Pak Samsu, monggo. Ya, terima kasih. Kalau terakhir ini tadi ditutup dengan wangi-wangian, maka memang benar apa kata Mas Bimo, bahwa sebenarnya semua itu hanya lambang-lambang yang harus kita sikapi dengan cermat agar hati kita menjadi harum. Untuk itu Kiprah Jati yang sudah 2 tahun seperti kata Pak Bimo, mudah-mudahan dengan slogan sambung rosonya ini benar-benar sambung roso yang tulus dari hati yang wangi. Terutama setiap kali saya melihat acara Kiprah Jati selalu dihadiri berbagai komunitas yang kebetulan sekarang juga dari Debu Nusantara, dari Parvi, dari Jaran Kepang, dari semua komunitas yang ada. Tentunya ini merupakan satu sambung rasa yang wangi sekali dari hati panjenengan sedaya. Terima kasih. Ini karena sudah disiapin beberapa tumpeng,
kelihatannya dari Pak Indarwanto ini satu, lalu dari Wali Songo, lalu dari siapa lagi? Dari mana Mbak In? Dari Araya ya, nggih. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa mengucapkan kata-kata yang begitu indah rasa syukur saya, dan marilah saya akan mencoba bersama-sama dengan panjenengan semua. Mohon terima kasih kepada Sang Maha Pencipta, dan nanti biar dilanjutkan oleh Pak Indarwanto. Nggih. Monggo. Kami mulai mengheningkan cipta mulai. Ya Sang Seru sekalian alam, Engkaulah yang menciptakan hidup dan kehidupan. Perkenankanlah hari ini hamba-Mu beserta ciptaan-Mu yang kelihatan mata ataupun tidak kelihatan mata menghadap ke hadirat-Mu. Demikian juga saudara kami semuanya, 4, sukma, raga, jiwa, bumi, dan kalima pancer, tanah dengan seisinya, air dengan seisinya, udara dengan seisinya, api dengan seisinya, matahari dengan seisinya. Ya Sang Maha Suci, perkenankanlah kami semuanya untuk sejenak masuk dalam rahim ibu kami. Ya Sang Maha Pemurah, Engkaulah yang Maha Bijaksana, Engkaulah yang Maha Penuntun, Engkaulah Sang Maha Sinar Suci. Mohon atas kehendak-Mu, karunialah kami semua, Dhamma TV, Kiprah Jati, dan siapa saja yang berperan serta dalam hal ini, karunialah keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, dan keluhuran. Amin. 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 Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wallahu allazi la ilaha illahu Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir. Subhanallahi amma yusrikun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma selamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jiyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa barakatan fil sultani wa barakatan fil baiti wa barakatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'al fi qalbi nuron wa fi sam'i nuron wa fi basari nuron wa fi mukhi nuron wa fi adomi nuron wa fi asabi nuron. Allahumma ja'al fi yamani nuron wa fi yasari nuron wa fi amami nuron wa fi wara'i nuron wa fi tahti nuron wa fi ala nuron. Allahumma ja'ali nuron, Allahumma ja'ali nuron, Allahumma ja'ali nuron. Rabbana atina fid dunya hasanah wal fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih kepada siapa saja. Sulit untuk saya utarakan, para pengusaha-pengusaha yang dengan tulus ikhlas menitipkan iklan-iklannya lewat Dhamma TV. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena suri teladan kepada kaumnya. Tetapi marilah kita akrab dengan semesta alam, laksana orang Hindu yang melakukan kaidah hidupnya. Ini bukan ajaran, bukan golongan, bukan agama, hanya untuk anak-anak dan cucu saya saja. Saya terima kasih kepada keluarga saja, kepada siapa saja. Terima kasih, dan saya yakin semua masih dalam semangat Kiprah Jati. Matur nuwun. Selamat ulang tahun kami ucapkan.
Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera sehat Untuk Kiprah Jati, ya sebenarnya masih banyak beberapa kekurangan, tapi plusnya lebih banyak. Bahkan saya yang dari segmen acara lain sering diteleponi oleh orang-orang karena saya ada nomor telepon kan ya, dari orang-orang itu bahwa Kiprah Jati itu ingin ditambah waktunya. Itu yang anunya paling nomor satu. Dan kemudian bagaimana caranya supaya saya bisa diundang di Kiprah Jati. Ada lagi pertambahan? Kiprah Jati sambung rasa. Oke, mantap. Wah Pak Jo. Ya boleh deh. Ya kenapa kita Jati gak ngundang IDJ ya? Kapan ini IDJ undang? Terima kasih. Semoga Kiprah Jati Kiprah Jati dan Dama TV itu makin sukses, terus eksis dan panjang umur. Hanya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Ya wis terusnya wis. Terus eksis. Itu aja, semoga krunya semakin solid. Selamat ulang tahun buat Kiprah Jati yang kedua. Sudah, semoga tambah tambah banyak penggemarnya. Sudah. Selamat buat Kiprah Jati, semakin jaya dan membawa perubahan yang semakin baik. Terima kasih untuk kru Dama TV yang selalu setia meliput Kiprah Jati selama 2 tahun. Bersama semangat Kiprah Jati, sambung rosot. Sukses Kiprah Jati, semoga tambah kompak teman-teman semua. Iya. Kiprah Jati. Sambung rosot. Produsernya asik, lebih sering raktir, apalagi ya. Pokok sip dah. Sambung rasa. Kalau saya harusnya pakai mic 2, soalnya ini adalah hari ulang tahun Kiprah Jati yang kedua. Jadi saya harusnya pakai mic 2. Mana punya satunya? Oh, satu aja. Oh, satu kata buat Kiprah Jati. Semoga makin sukses. Sambung rosok. Saya ucapkan kami For5 mengucapkan selamat ulang tahun buat acara Kiprah Jati yang kedua. Semoga tetap langgeng acaranya dan semakin berkembang lebih baik. Dan jangan lupa tetap undang kita. Kiprah Jati memang salah satu program acara yang menurut saya luar biasa karena memang benar-benar berangkat dari kesederhanaan. Itu Kiprah Jati. Kat. Oh, Kiprah Jati sambung rosok. Kesan-kesannya Kiprah Jati, alhamdulillah kita berkesan dan sangat serem sekali. Nah, cukup ya, terima kasih. Kiprah Jati sambung rasa Kiprah Jati. Pokoknya selamat ulang tahun buat Kiprah Jati, semoga semakin menyambung rasa. Sambung rasa. Seperti saya saat ini saya pakai blangkon. Itu bukan karena saya punya sesuatu atau apa, enggak. Tapi karena saya menghargai budaya saya sebagai orang Indonesia, terutama di Jawa Timur. Oke, buat Kiprah Jati, selamat ulang tahun yang kedua. Sambung rosok. Kiprah Jati.